Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang bagian pertama kita memahami diagram ladder atau pengkabelan secara simbol, maka pada bagian yang kedua kita akan pengkabelan secara hardware. Nah, pada posisi pertama yaitu adalah steker belum ditancapkan ke tegangan jala-jala listrik ya. Jadi ini adalah sensornya, masih berada posisi NC. Tapi karena steker masih off, maka relay itu akan semuanya berada pada normally close ya, NC. Motor akan mati. Pengkabelannya seperti ini. Nah, ini dua sensor ini dapat tegangan 12 volt dari trafo. Relay ini menggunakan tegangan DC 12 volt. Kalau yang ini sudah AC. Nah, ini adalah fase pertama ya. Jadi motornya masih mati. Kemudian fase yang kedua, karena steker sudah dinyalakan, maka dari NC ini akan berubah ke NO. Dari NC ini akan berubah ke NO. Otomatis tegangan 220 itu akan mengalir ke sini ya, ke titik polnya relay yang S2, berarti saklar yang atas, masuk ke sini disalurkan ya, kemudian masuk ke relay utama ya, relay kontrol. Karena ini sudah terhubung sama netral AC, kemudian ini dapat tegangan 220, maka kondisinya akan berubah semua. Jadi NC ini akan jadi NO, kemudian NO ini akan jadi NC. Kalau NO ini jadi tertutup, maka listrik di sini akan terhubung ke sini, kemudian menyalur ke sini, motor akan jalan sanyo ya. Pada sisi yang lainnya juga terjadi kontak ya. NO ini juga jadi NC jadi NO. Jadi tegangan 220 ini akan masuk ya. Ini tegangan 220 dari jala-jala masuk ke sini, karena ini jadi NC, maka ini akan terhubung, tegangan 220 nya mengalir ke titik sini ya. Nah, ini adalah namanya rangkaian latching ya. Jadi itu kontrol bekerja pada posisi ini ya. Karena semuanya belum mendeteksi adanya air, maka motornya akan on. Ini adalah fase yang kedua. Kemudian masuk ke fase yang selanjutnya ya. Nah, karena sensor bawah ini telah mendeteksi adanya air, maka sensornya ini akan naik, kemudian memutuskan relaynya akan off kembali. Karena off kembali, maka ininya NO ini tidak terhubung ke 220 ya. Tetapi motor masih jalan. Dari mana? Dari sini ya. Karena tadi prinsipnya adalah relaynya ngunci ya. Jadi tegangan relay ini itu diambil dari eksternal sini ya. Jadi eksternal sini masih masuk, mengalirkan tegangan 220, muter lagi ke sini. Jadi dia itu adalah prinsip pengunci. Nah, pada posisi yang ketiga ini ya, itu air berada pada posisi ini. Sensor bawah sudah mendeteksi, sedangkan sensor atas belum ya. Kemudian masuk ke fase berikutnya. Sensor bawah sudah mendeteksi tadi, sensor atas kemudian juga sama, sudah mendeteksi. Otomatis karena ini tadi sudah terputus ya, ini sudah off, kemudian bawah sudah off, maka tegangan 220 di sini itu tidak akan bisa tersalurkan ke sini ya. Karena ini juga tidak putus ya relaynya yang ini, sehingga 220 ini tidak masuk ke relay, sehingga motornya akan off ya. Itu adalah posisi air sudah penuh ya, pada posisi yang ketiga. Kemudian posisi yang selanjutnya ya, karena sudah penuh, air kan dipakai, kemudian berkurang, sehingga sensor atasnya itu akan turun ya, bandulnya ya. Nah, ini akan turun sehingga dia ngontak ya. Dalam posisi ini motor juga masih mati. Kenapa? Karena tadi relaynya ini kan sudah mati ya, jadi tidak ngunci, hingga tegangan eksternal 220 ini
juga tidak akan tersalurkan ke sini. Nunggu yang ininya juga ikut hidup. Nah, setelah fase ini, maka kita akan kembali ke fase awal lagi, yaitu fase ini. Ya. Karena kan sebelumnya yang atas yang airnya sudah tersedot turun, kemudian dia akan sampai titik bawah terakhir ya, posisi ini. Nah, posisi ini dia akan berulang ke fase ini. Nah, pada fase yang ini ya selanjutnya tegangan 220 akan tersalurkan lagi. Nah, itu akan berlanjut terus menerus ya. Itulah proses kita menggunakan membuat saklar tandon dengan 3 relay. Kemudian untuk power supply dari sensor magnetnya kita menggunakan tegangan 12 volt DC ya, dari trafo, supaya airnya tadi tidak nyetrum lah katakanlah. Sebenarnya pakai AC bisa, cuman kan nanti kalau ada resiko anak kecil megang dan sebagainya mungkin ya, kita hindari itu, maka kita tambahi trafo. Estimasi itu sampai biayanya 150.000. Selanjutnya akan dilanjutkan pada bagian 3, yaitu bagian hardware nyatanya, demonya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.